Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfan Hidayat. Saya akan mempresentasikan tentang ChatGPT. ChatGPT sekarang ini banyak sekali diperbincangkan karena keberadaannya yang sangat membantu khususnya untuk kalangan mahasiswa. Sebenarnya apa sih itu ChatGPT? ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer for Chat adalah model bahasa berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. Model ini menggunakan arsitektur transformer yang kuat untuk menghasilkan teks yang responsif dan terstruktur dalam konteks percakapan. Lalu OpenAI sendiri merupakan sebuah perusahaan riset dan pengembangan kecerdasan buatan yang didirikan pada tahun 2015. Misi utama OpenAI adalah untuk memastikan bahwa manfaat dari kecerdasan buatan dapat didistribusikan secara luas dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sebenarnya apa saja sih pengaruh ChatGPT di kehidupan kita? Untuk kegunaannya, yang pertama sebagai layanan pelanggan otomatis. ChatGPT dapat digunakan sebagai chatbot untuk menyediakan dukungan pelanggan otomatis. ChatGPT dapat menjawab pertanyaan umum, memberikan panduan produk, dan menyelesaikan masalah secara umum, secara cepat dan efisien. Yang kedua, sebagai asisten virtual. ChatGPT dapat berperan sebagai asisten virtual yang dapat membantu pengguna dalam melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, sebagai edukasi dan pembelajaran. ChatGPT dapat digunakan sebagai alat pendidikan yang interaktif. Yang keempat, sebagai bantuan penelitian. ChatGPT dapat digunakan sebagai alat untuk membantu dalam penelitian. Model ini dapat membantu dalam menganalisis data, mengidentifikasi tren, atau menjawab pertanyaan penelitian dalam bidang tertentu. Yang kelima, sebagai interaksi sosial. ChatGPT dapat juga digunakan untuk berinteraksi sosial dengan pengguna. Misalnya, ChatGPT dapat digunakan sebagai teman virtual untuk berbicara, berdiskusi, atau menghibur pengguna. Selanjutnya, manfaat dari ChatGPT yang pertama yaitu ketersediaannya yang 24/7. ChatGPT dapat bekerja tanpa henti. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan bantuan atau informasi kapanpun mereka membutuhkannya. Yang kedua, pengurangan beban karyawan atau pelajar. Dengan menggunakan ChatGPT sebagai asisten virtual, tugas-tugas rutin atau pertanyaan umum dapat ditangani oleh model tersebut. Yang ketiga, efisiensi layanan pelanggan. Dengan menggunakan ChatGPT sebagai chatbot, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan. ChatGPT dapat memberikan respon cepat dan akurat terhadap pertanyaan dan permintaan pelanggan. Yang keempat, pembelajaran kontekstual. ChatGPT dapat mempelajari konteks percakapan sebelumnya dan memanfaatkannya untuk memberikan respon yang lebih relevan dan dipersonalisasi. Yang kelima, penghematan biaya. Dibandingkan dengan menyediakan dukungan pelanggan manusia dalam skala besar, menggunakan ChatGPT sebagai chatbot dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Lalu, kelebihan dari ChatGPT yang pertama yaitu fleksibilitas bahasa. ChatGPT mampu beroperasi dalam berbagai bahasa. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menyediakan layanan pelanggan global dan berkomunikasi dengan pelanggan dari berbagai latar belakang bahasa. Yang kedua, generasi teks yang kaya. ChatGPT mampu menghasilkan teks yang kaya dan alami. Model ini dapat menghasilkan respon yang mirip dengan penulisan manusia, dengan gaya bahasa, vocabulary, dan nuansa yang bervariasi. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. ChatGPT menggunakan metode pre-training dan fine-tuning yang memungkinkannya untuk belajar dari data latihan secara mandiri. Yang keempat, responsif dan cepat. ChatGPT mampu memberikan respon secara cepat, meminimalkan waktu tunggu pengguna. Model ini dapat memberikan jawaban instan dan membantu pengguna dalam waktu yang singkat. Yang kelima, kualitas respon yang konsisten. ChatGPT menyediakan respon yang konsisten dengan kualitas yang tinggi. Model ini dapat memberikan respon yang sama baiknya terlepas dari jumlah pengguna atau permintaan yang diterimanya. Sementara itu, kekurangan dari ChatGPT yang pertama yaitu keterbatasan pemahaman konteks yang mendalam. Meskipun ChatGPT dapat memahami konteks percakapan sebelumnya, model ini memiliki keterbatasan dalam memahami konteks yang lebih mendalam. Terkadang ChatGPT mungkin tidak dapat memahami pertanyaan atau permintaan yang sangat spesifik atau terkait dengan konteks yang lebih luas. Yang kedua, potensi kesalahan interpretasi. ChatGPT rentan terhadap kesalahan interpretasi. Model ini dapat memberikan respon yang keliru atau tidak relevan jika pertanyaan atau permintaan pengguna memiliki ambiguitas atau tidak jelas. Yang ketiga, sensitivitas terhadap data latihan. ChatGPT sangat dipengaruhi oleh data latihannya. Jika model dilatih dengan data yang bias atau memiliki kekurangan dalam cakupan topik atau variasi bahasa, maka respon model juga dapat mencerminkan bias tersebut. Yang keempat, tidak memiliki pemahaman mendalam tentang dunia nyata. Meskipun ChatGPT memiliki pengetahuan bahasa yang luas, model ini tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia nyata. Responnya terbatas pada apa yang telah dipelajari dari data latihan, dan mungkin tidak selalu memahami konteks atau informasi di luar jangkauannya. Yang kelima, tidak ada kemampuan penyampaian nonverbal. ChatGPT terbatas pada teks dan tidak dapat menyampaikan komunikasi nonverbal, seperti ekspresi wajah, nada suara, atau bahasa tubuh. Ini dapat membatasi pengalaman interaksi yang lebih kaya secara emosional. Kesimpulannya, dalam penggunaan ChatGPT penting untuk mempertimbangkan pengawasan manusia yang tepat, mengelola keterbatasan model, dan memperhatikan privasi, keamanan, dan etika yang relevan. Meskipun ChatGPT memiliki potensi dan kelebihan yang besar, perlu diingat bahwa ia masih merupakan alat yang dikembangkan, dan perlu pengembangan lebih lanjut untuk mengatasi beberapa kekurangan yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kelebihan dan kekurangan ChatGPT, pengguna dapat memanfaatkannya secara efektif dalam berbagai konteks dan situasi, sambil tetap mempertimbangkan penggunaan yang bertanggung jawab dan mendapatkan manfaat maksimal dari teknologi. Sekian, terima kasih.